Tidak usah menunggu waktu lama lagi, langsung kita mulai saja kajian pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bi uluminal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Saudaraku ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Sore ini tema yang kita bahas adalah salah kaprah tentang Dajjal. Jadi ini membahas satu topik penting dalam dinul Islam yang jarang dibahas. Saya sudah menyiapkan beberapa topik pembahasan untuk pembahasan ini. Yang pertama kita akan berbicara tentang pentingnya pembahasan ini, kemudian membahas tentang arti Dajjal, lalu pembahasan mengapa Dajjal itu digelari Al-Masih, ya, Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian kita bahas intinya, yakni pembahasan tentang persepsi-persepsi keliru tentang Dajjal. Ada beberapa persepsi keliru yang kita kupas nanti. Pertama tentang keyakinan bahwa Dajjal itu hadisnya dhaif atau palsu. Kemudian Dajjal adalah simbol. Lalu mata Dajjal satu berada di tengah. Kemudian Dajjal itu berbentuk raksasa atau sejenis monster. Kemudian Dajjal itu dipahami sebagai sosok yang kejam atau bengis. Dan orang-orang takut terhadap Dajjal. Yang terakhir, keyakinan bahwa Dajjal adalah masih lama. Itu kira-kira outline-nya. Langsung aja karena waktunya sangat singkat. Saya kira tadi mulainya 4:30 ya. Saya datang jam 4:30 kurang 5. Sehingga saya berpikir waktunya bisa lebih panjang jelaskan. Tapi karena dimulai jam 4 ya sudah. Saya sampaikan dalam bentuk resume saja ya. Oke. Pertama tentang pembahasan pentingnya Dajjal. Kenapa Dajjal itu pembahasannya penting? Minimal 2 alasannya. 1, Dajjal itu disebut Nabi sebagai fitnah yang paling besar. Tidak ada fitnah yang melebihi fitnah Dajjal dari sisi dahsyatnya. Dalam sebuah hadis dinyatakan, bahwa tidak ada fitnah semenjak Allah itu menciptakan Adam sampai datang hari kiamat itu yang melebihi dahsyatnya fitnah Dajjal. Ya. Jadi Dajjal itu fitnah yang terbesar bukan hanya bagi umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Dikatakan sebagai fitnah terdahsyat semenjak zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat. Artinya semua fitnah apapun selain itu masih di bawah derajatnya dari fitnah Dajjal. Jadi semuanya masih di bawah itu. Kecil semuanya. Apa sih makna fitnah itu? Makna fitnah itu kalau dalam din itu adalah sesuatu itu mengantarkan seseorang, membuat dia itu menjadi jauh dari jalan Allah, bahkan bisa keluar dari jalan Allah. Nah, fitnah Dajjal itu maknanya ketika dia itu mengenai manusia, maka orang yang terkena fitnah Dajjal itu akan menjadi kafir. Dan kalau kafir, maka tentu saja seluruh amal baiknya hilang, nggak ada nilainya di sisi Allah, dan di akhirat dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Ini ngerinya siksa fitnah Dajjal itu begitu. 1. Yang kedua adalah Rasulullah itu memerintahkan kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal setiap kali tasyahud. Itu dinyatakan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir falyata'awwadz billahi min 4." Kalau kamu itu selesai bertasyahud akhir, maka hendaklah berlindung dari 4 hal. Min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarril masihid dajjal. Dari siksa kubur, dari siksa jahannam, dari siksa kubur, kemudian fitnah hidup dan mati, dan dari keburukan fitnah dajjal.
4 ini diperintahkan Nabi agar kita berlindung saat tasyahud akhir. Jadi setelah selesai innaka hamidum majid itu baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal gitu. Nah, orang muslim itu kan wajib sholat 5 kali dalam sehari. Artinya berarti dia tasyahud akhirnya minimal sehari itu 5 kali. Kalau Rasulullah memerintahkan berlindung dari fitnah Dajjal setiap kali tasyahud akhir, berarti minimal seorang muslim itu berlindung dari fitnah Dajjal berapa kali dalam sehari? 5 kali. Coba. Ada nggak fitnah yang seperti fitnah Dajjal ini yang sampai diperintahkan Nabi berlindung 5 kali dalam sehari? Itu saking ngerinya fitnah Dajjal itu. Sehingga sampai perintahnya begitu, berlindung 5 kali dalam sehari. Oke. Nah sekarang pertanyaannya apa sebenarnya makna Dajjal? Ya, Dajjal itu bahasa Arab, wazannya fa'al, dari kata dajjala. Dalam bahasa Arab, kalau ada kata berwazan fa'al, itu maknanya mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Mubalaghah itu maknanya adalah impresi sifat berlipat ganda. Maksudnya bagaimana? Penekanan sifat yang berulang-ulang. Itu namanya mubalaghah. Ambil contoh misalnya. Kata kadzaba. Kadzaba itu maknanya berdusta. Kalau diubah ke wazan fa'ilun, maknanya kadzibun, maknanya adalah yang berdusta. Biasa, sifat biasa. Yang berdusta. Tapi kalau diubah ke wazan fa'alun menjadi kadzabun, maknanya adalah orang yang berkali-kali berdusta, orang yang hebat berdusta, jago berdusta, rajanya dusta, tukang dusta, gitu ya. Dewa dusta, gampangannya begitu. Nah, itu wazan fa'al maknanya. Dajjala itu maknanya memanipulasi. Kalau diubah ke dajilun maknanya yang memanipulasi. Kalau diubah ke wazan fa'alun menjadi dajjalun maknanya yang sangat hebat dalam memanipulasi, yang pandai manipulasi, yang pinter manipulasi, dewa manipulasi. Jadi Dajjal dikatakan Dajjal itu karena bisa mengubah yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik. Ya seperti zaman sekarang lah. Orang berzina dianggap biasa, poligami dimusuhi, ya enggak? Nah itu Dajjal itu. Mengubah yang jelek jadi baik, yang baik jadi jelek. Itu kemampuan Dajjal itu. Lu kok bisa orang bisa terbolak-balik akalnya kayak gitu? Nah inilah canggihnya manipulasi itu semacam itu. Dengan berbagai propaganda, pemikiran, media massa, seminar-seminar, tulisan-tulisan, acara-acara. Orang itu akhirnya di alam bawah sadarnya membenci poligami. Welcome terhadap perzinaan. Kan gitu. Ini membolak-balik standar ukuran. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Gitu. Pernikahan sekarang dianggap pengekangan, gitu ya. Sementara free sex dianggap kebebasan. Itu hari ini. Itu kemampuan Dajjal itu. Dan saya kira hari ini kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana nanti tokoh yang akan muncul itu luar biasa dahsyat dalam membolak-balik akal manusia. Jangan dikira sarjana terus akan selamat dari fitnah Dajjal. Enggak, faktanya hari ini banyak sarjana jadi pendukung LGBT, ya enggak? Banyak. Jadi Dajjal ini punya kemampuan dahsyat dalam menipu manusia. Orang soleh hari ini itu ditakuti, dimusuhi. Orang yang dianggap kawan, orang yang dianggap enak untuk diajak teman itu justru orang yang nggak terlalu kuat beragama, gitu ya. Kalau sudah pernah mondok atau sering ke masjid, wah langsung diopinikan, awas calon teroris ini. Itu hari ini. Sebaliknya orang yang biasa ke pub, biasa pesta, main-main ke matos itu ya. Ini justru dianggap modern ya, dianggap gaul ya kan? Itu hari ini cara bolak-balik opininya itu semacam itu. Yang hafal Quran, yang rajin ngaji dianggap sebagai benih-benih teroris. Ya. Ini kemampuan Dajjal memanipulasi ini ya. Ya. Tapi Dajjal belum muncul loh ini. Ini masih anak-anaknya Dajjal ini yang muncul ini ya.
Yang hari ini menciptakan opini membalik akal manusia itu masih anak-anaknya Dajjal. Bahasa majasinya begitu ya. Artinya fitnah yang ada pada hari ini sebenarnya masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Dajjal. Kecil masih. Itu dasarnya fitnah Dajjal ya. Orang punya kemampuan semacam ini, saya yakin orangnya pasti pinter sekali. Mungkin nggak orang bodoh nipu orang lain itu? Mungkin enggak. Kan nggak mungkin tuh. Kalau orang nipu orang lain berarti dia itu punya kecerdasan setingkat di atas orang yang ditipu. Kan begitu. Berarti Dajjal itu kecerdasannya di atas rata-rata manusia. Begitu. Makanya sampai ada hadis Nabi, man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar berita tentang Dajjal, maka larilah, menjauhlah darinya. Enggak usah banyak gaya, penasaran, pengen ketemu Dajjal. Jangan. Ya, kata Nabi apa? Ada orang yang merasa imannya baik-baik saja. Terus kemudian sudah mulai dibicarakan bahwa Dajjal itu muncul. Penasaran, ketemu dengan dia, terus dialog, malah jadi pengikutnya. Saking banyaknya syubhat di sekitar Dajjal itu. Ya, ini kan berarti kemampuan dahsyat ya orang untuk menipu. Menurut saya orang kayak begini itu punya pengetahuan luas. Punya kemampuan argumentasi yang dahsyat, retorika yang sangat bagus. Sehingga bisa menipu kebanyakan orang. Jangan-jangan Dajjal itu hafal Quran. Bisa ya? Sangat mungkin. Jangan-jangan Dajjal itu fasih berdalil. Qala Allah Ta'ala fasih. Jangan-jangan Dajjal itu hafal hadis juga. Udah gitu dia hafal Injil, hafal Bible, hafal Weda, hafal Tripitaka, menguasai filsafat Yunani, menguasai filsafat modern. Nah, orang kayak gini tuh kalau ketemu awam mesti dia kagum, ya kan? Kagum kemudian ikut, begitu. Ya, makanya dinamakan Dajjal itu karena saking pinternya dia dalam menipu umat manusia, gitu ya. Oke. Kalau begitu namanya siapa Dajjal itu? Enggak ada namanya. Maksudnya enggak ada namanya. Dalam hadis Nabi tidak diterangkan namanya, itu gaib. Dajjal itu sifat berarti, ya kan? Hati-hati sifat itu. Itu sifat seorang tokoh itu, bukan nama. Jangan sampai membayangkan nanti akan muncul sosok yang mengaku dirinya sebagai Dajjal. Pengumuman, hai manusia, aku Dajjal. Enggak akan mungkin. Gitu. Dia buat video ngevlog ya. Hai guys, aku Dajjal. Misalnya. Enggak akan mungkin itu kayak begitu. Karena memang Dajjal itu bukan nama. Namanya, kalau begitu namanya siapa? Wallahu a'lam. Enggak ada yang tahu. Karena Nabi enggak memberitahu. Mungkin saja dia pakai nama-nama Eropa, bisa jadi. Mungkin namanya Michael, bisa. Namanya mungkin Bruce, bisa. Namanya mungkin William, bisa. Richard, misalnya. Bisa aja. Mungkin juga dia pakai nama-nama Arab, bisa jadi. Namanya Yusuf, bisa. Namanya Salman, bisa. Gitu ya. Namanya Amir, bisa saja. Yang jelas nggak mungkin pakai nama-nama Jawa, nggak mungkin ya. Paimin, nggak ada itu. Nama Paimin itu nggak ada pawaan Dajjal ya, nggak ada. Tapi kalau menurut hadis, Dajjal itu akan muncul dari Israel. Jadi yang logis itu nama-nama Israel. Ya, silakan diteliti aja nanti nama-nama Israel seperti apa. Kira-kira itu nanti seperti itu Dajjal. Ya, pakai nama-nama Israel. Tapi nggak pasti loh ya. Kita tetap nggak tahu. Sebelum Dajjal muncul, kita tidak akan tahu namanya seperti apa. Yang jelas Rasulullah ketika menyebut Dajjal itu maksudnya kita diminta waspada dengan orang yang punya kemampuan manipulasi yang sangat dahsyat. Yang luar biasa. Yang bisa mengkafirkan mungkin miliaran manusia. Andaikan saat Dajjal itu muncul manusia jumlahnya 8 miliar. Mungkin kira-kira 7 miliar jadi pengikutnya Dajjal. Atau lebih. Mungkin 7,5 miliar. Yang selamat sedikit sekali. Saya pernah membaca satu riwayat, sangat mengerikan. Satu riwayat yang mengatakan bahwa saat Dajjal itu muncul, orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal itu jumlahnya hanya sekitar 11.000 orang. Duh, ngeri banget ya, 11.000 orang itu. Anggap saja satu masjid ada satu orang selamat gitu ya.
itu seluruh dunia pasti lebih dari 11.000 kan? Nah, berarti nggak semua orang masjid itu selamat, ya kan? Yang orang masjid aja belum tentu selamat, apalagi yang di luar masjid jauh lebih nggak jelas lagi, kan begitu. Tapi ini bukan hadis Nabi. Cukup membuat kita jadi waspada. Itu riwayat seorang sahabat. Seorang tabi'in ya, tabi'in. Jadi riwayatnya termasuk mauquf istilahnya. Bukan mauquf. Maqtu', istilahnya maqtu'. Oke. Jadi itu ya, itu pengertian Dajjal. Sekarang pertanyaannya, mengapa digelari Al-Masih? Istilah Al-Masih itu kan yang familiar itu gelar untuk Nabi Isa, ya. Isa Al-Masih, gitu kan? Ya. Tapi menariknya dalam hadis itu Dajjal juga disebut Al-Masih. Al-Masih Ad-Dajjal, begitu. Doa yang dibaca berlindung dari Dajjal itu bunyinya wa min fitnatil masihid dajjal, begitu. Ya, berlindung dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, pertanyaannya, kenapa Dajjal kok digelari Al-Masih? Nah, jawaban singkatnya begini. Al-Masih itu sesungguhnya terjemahan dari Mesias. Mesias itu sesungguhnya terjemahan dari bahasa Ibrani Kristus, gitu ya. Yesus Kristus itu maknanya Isa Al-Masih, gitu. Apa sih arti Kristus itu? Kristus itu maknanya penyelamat, sang penyelamat. Ya. Jadi Nabi Isa dinamakan Isa Al-Masih itu maksudnya Nabi Isa sang penyelamat, maknanya begitu. Nah, terus kenapa Dajjal dinamakan Al-Masih? Berarti terjemahan Dajjal Al-Masih adalah sang penyelamat manipulator, gitu ya. Sang penyelamat, sang manipulator, kan begitu. Kenapa kok dia dikasih begitu, dikasih gelar itu? Ini kaitannya dengan keyakinan orang Yahudi. Orang Yahudi itu mengalami berbagai macam zaman yang berbeda-beda. Pertama-tama mereka itu pernah dijajah oleh Fir'aun di Mesir. Lalu kemudian Allah mengutus Nabi Musa dibebaskan dari penjajahan Fir'aun. Keluar lewat Laut Merah, pergi ke daerah Syam. Di sana mereka membuat pemukiman sendiri, membuat negara sendiri. Kemudian Nabi Musa wafat, diganti Nabi Harun. Nabi Harun wafat, diganti oleh nabi-nabi yang lain. Sampai kemudian akhirnya, lama-lama mereka jauh dari Taurat, akhirnya dijajah bangsa lain. Hancur, nggak punya negara, dijajah. Lalu mereka berdoa pada Allah, minta supaya diangkat pemimpin baru. Allah mengabulkan, maka diangkatlah Tolut sebagai pemimpin. Tolut mengajak perang, menang, akhirnya punya negara baru lagi. Setelah negara baru dipimpin oleh Tolut, Tolut meninggal, diganti oleh Nabi Dawud. Di masa Nabi Dawud, kerajaan Bani Israel kuat, gitu ya. Karena Nabi Dawud punya kekuatan hebat, bisa membuat baju besi dengan tangannya sendiri, gitu ya. Nah, terus Nabi Dawud meninggal, diganti masa Nabi Sulaiman. Nah, Sulaiman ini mengalami puncak kejayaan. Bani Israel tidak pernah mengalami masa kejayaan sehebat masa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu saat beliau itu memimpin Bani Israel itu menguasai bukan hanya area Syam tapi hampir seluruh dunia. Nah, ini adalah sejarah yang paling membanggakan bagi Bani Israel. Lalu Nabi Sulaiman wafat. Lama-lama mereka jauh dari Taurat, menyimpang. Karena menyimpang Allah murka pada mereka. Mereka dibuat lemah, dibuat hancur, dijajah lagi oleh bangsa lain. Terakhir mereka dijajah oleh Romawi, gitu ya. Saat mereka dijajah itu, mereka berdoa pada Allah, ya Allah, angkatlah kami seorang penyelamat, seorang nabi yang akan menyelamatkan kami, membuat kami lagi menjadi jaya seperti masa lalu. Allah mengabulkan doa mereka, dijanjikan akan dikirim seorang penyelamat. Nah, Allah menunaikan janjinya, dikirimlah Nabi Isa sang penyelamat, maka Nabi Isa dinamakan Isa Al-Masih. Tapi yang dimaksud penyelamat adalah menyelamatkan mereka dari neraka, begitu ya. Sehingga disuruh iman pada Nabi Isa itu biar selamat dari neraka masuk surga. Lalu mereka itu ingin duniawi, pengennya itu bisa jaya kembali, punya kerajaan, punya hebat, kekuasaan luas, maunya begitu. Sehingga saat Nabi Musa diutus, Nabi Isa ditanya, apakah kamu Al-Masih? Nabi Isa menjawab, ya, akulah Al-Masih. Bani Israel berkata, kalau kamu memang Al-Masih, ayo ajak kami berperang melawan orang Romawi itu. Kata Nabi Isa, tidak. Bukan untuk itu aku diutus.
Akhirnya marahlah Bani Israel, menuduh Nabi Isa dianggap sebagai penipu, dianggap sebagai nabi palsu. Karena dianggap sebagai nabi palsu, maka kemudian mereka akhirnya justru bekerja sama dengan Romawi, minta supaya Nabi Isa ini dibunuh, ditangkap dan dibunuh. Akhirnya oleh Romawi dikejarlah Nabi Isa, terus melalui bantuan salah seorang muridnya yang berkhianat, namanya Yudas Iskariot, ya. Dikejarlah Nabi Isa, begitu sudah sampai di situ, maka Nabi Isa diangkat Allah ke langit, muridnya yang berkhianat itu wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Akhirnya dialah yang ditangkap, diseret ke padang Golgota, kemudian disalib sehingga meninggal dunia. Sementara orang-orang Kristen menyangka itulah Nabi Isa betulan. Sejak saat itulah maka muncul agama Kristen, ya. Asal-usulnya begitu. Sehingga orang Bani Israel tetap mengharap akan ada sang penyelamat yang belum datang itu, karena Nabi Isa dianggap penipu gitu loh. Ya. Padahal Allah sudah mengirimkan sang penyelamat itu. Karena mereka itu tidak mau mengimani Nabi Isa, Al-Masih sejati, maka Allah akhirnya kemudian marah pada mereka, membiarkan mereka untuk dipimpin sang penyelamat palsu. Nah, sang penyelamat palsu itulah yang dinamakan Al-Masih Ad-Dajjal. Gitu ya. Jadi Al-Masih Ad-Dajjal ini nanti akan jadi rajanya Yahudi. Yang ditunggu-tunggu Yahudi untuk membawa mereka ke masa kejayaan. Begitu. Makanya ada hubungannya dengan Israel hari ini. Kenapa sih Israel kok ngotot buat negara di Palestina sana? Karena mereka ingin membangun negara internasional lagi gitu loh ya. Yang pusatnya itu di Baitul Maqdis, di Yerusalem. Coba perhatikan itu. Dunia hari ini tuh menyaksikan bagaimana Israel sangat berambisi ingin menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ya kan? Kenapa? Karena di sana ada kuil Nabi Sulaiman, mau dijadikan ibu kota negara itu nanti di sana. Ya, itu. Padahal dulu Israel itu sudah pernah ditawarkan tanah di daerah Amerika Latin, nggak mau. Maunya di Palestina, karena memang ingin membuat negara yang menguasai seluruh dunia, pusatnya di Yerusalem itu. Nah ini ya, ini penyebab kenapa dinamakan Al-Masih. Oke, singkatnya begitu. Terus berikutnya, nah sekarang kita masuk ke inti, persepsi-persepsi keliru tentang Dajjal. Mungkin kita semua sudah sering mendengar tentang Dajjal, tapi masih banyak yang salah persepsi terhadap Dajjal. Ini berbahaya. Bahayanya apa? Kalau orang sudah salah persepsi terhadap Dajjal, maka dia akan keliru mengidentifikasi Dajjal. Kalau sudah keliru mengidentifikasi Dajjal, maka dia tidak akan bisa selamat dari fitnahnya. Peluangnya untuk menjadi pengikutnya menjadi sangat besar. Itu bahayanya. Makanya harus dikoreksi persepsi-persepsi keliru tentang Dajjal. Apa saja itu? Di antaranya adalah menyangka bahwa hadis Dajjal itu dhaif atau palsu. Nah, ini ada sebagian orang yang menyangka hadis Dajjal itu dhaif atau palsu. Kalau hadis Dajjal dianggap dhaif atau palsu, maka secara otomatis orang akan menolak keyakinan tentang Dajjal. Kalau sudah ditolak keyakinan tentang Dajjal, maka tidak akan pernah ada kewaspadaan untuk menghadapi Dajjal. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena hadis tentang Dajjal itu dinyatakan dalam hadis-hadis sahih. Di antaranya misalnya hadis riwayat Bukhari. Ya. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu fi sholatihi min fitnatid Dajjal." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dalam sholatnya dari fitnahnya Dajjal. Ini hadis riwayat Bukhari. Bukhari itu sudah disepakati, pokoknya semua hadis diriwayatkan Bukhari pasti sahih. Nah ini kan ada dalam Sahih Bukhari, menunjukkan berarti Dajjal itu bukan hadis dhaif riwayatnya, tetapi dia hadis yang sahih. Termasuk riwayat Muslim. Ya, Nabi mengatakan, "Man hafidha 10 ayatin min awwalis suratil kahfi usima minad Dajjal." Barang siapa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia akan selamat dari fitnahnya Dajjal. Ini hadis riwayat Muslim. Dan hadis riwayat Muslim juga disepakati oleh para ulama, semua hadis yang tercantum dalam riwayat Muslim, maka statusnya sahih. Ya. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka dinamakan muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih itu paling kuat sudah. Karena diriwayatkan dua imam ini. Nah, jadi keliru ya. Hadis Dajjal itu sahih, bahkan mutawatir. Bukan hanya sahih ya. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil semuanya sepakat berdusta. Jadi pasti benar. Seperti Quran. Quran itu mutawatir.
Jadi nggak mungkin salah, gitu ya. Nah, oke. Kemudian persepsi lain yang keliru tentang Dajjal, yakni keyakinan bahwa Dajjal itu simbol. Nah, ada orang yang meyakini bahwa Dajjal itu simbol. Maksudnya bagaimana? Dalam hadis itu kan dikatakan bahwa Dajjal itu matanya satu. Nah, itu ada yang menafsirkan Dajjal itu maksudnya adalah peradaban Barat hari ini. Kenapa? Karena Barat ini kan ngajari yang jelek-jelek pada umat Islam ya. Barat itu yang ngajari materialisme, yang ngajari free sex, yang ngajari legalisasi orang-orang homo, LGBT gitu kan. Itu kan sangat buruk gitu, yang kayak begitu itu. Ya. Nah, Dajjal itu dianggap Barat ini karena Barat itu adalah peradaban yang hanya bisa melihat materi, tidak bisa melihat spiritual. Ya. Berarti dia buta sebelah, gitu ya. Karena hanya bisa melihat dengan satu mata, nggak bisa melihat spiritual dan materi. Nah, ada yang menafsirkan begini. Ini penafsiran yang berbahaya dan salah. Dajjal itu bukan simbol. Dajjal itu orang. Orang seperti kita, bukan simbol. Ya. Buktinya apa? Buktinya ada hadis. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ka'anni usyabbihuhu bi Abdul Uzza ibn Qatan." Aku menyerupakan wajah Dajjal itu seperti Abdul Uzza bin Qatan. Siapa Abdul Uzza bin Qatan itu? Abdul Uzza bin Qatan itu adalah nama seorang lelaki yang hidup di masa jahiliyah dan meninggal di masa jahiliyah, berasal dari kabilah Bani Khuza'ah. Ya, coba kita pikirkan. Kalau Rasulullah menyamakan Dajjal dengan Abdul Uzza bin Qatan, padahal Abdul Uzza bin Qatan itu manusia, berarti kan jelas tahu Dajjal itu manusia, nggak mungkin simbol itu. Jadi kalau hari ini Barat itu memberikan fitnah-fitnah pada umat Islam, itu jangan dikira itu Dajjalnya, belum. Itu baru trailernya Dajjal itu, ya, baru pembukaannya. Dajjal jauh lebih dahsyat itu. Barat hari ini bisa mengkafirkan berapa orang? Kan jutaan ya, miliaran orang kafir dengan peradaban Barat. Karena Barat itu membawa ateisme, sekularisme, pluralisme. Itu kan mengkafirkan banyak orang itu. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan Dajjal. Itu baru awal-awal fitnahnya Dajjal. Sekarang bayangkan sedahsyat apa kira-kira fitnahnya Dajjal itu. Kalau Barat aja belum ada apa-apanya dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Berarti Dajjal itu jauh lebih dahsyat dari fitnah tersebut. Jadi Dajjal itu manusia, bukan simbol. Jadi keliru ya, jangan pernah membayangkan Dajjal itu simbol. Tapi dia manusia biasa. Ya. Oke, saya sebutkan satu hadis untuk menyingkat. Kemudian persepsi lain yang keliru tentang Dajjal adalah menyangka bahwa Dajjal itu matanya satu di tengah. Nah, itu salah. Masih banyak orang Islam yang menyangka Dajjal itu matanya satu di tengah. Jadi di tengah dahi begini ya. Jadi bayangannya kayak Cyclops gitu ya. Itu salah loh, keliru ya. Nabi tidak pernah menggambarkan Dajjal itu matanya seperti Cyclops, tidak pernah. Dajjal itu kalau menurut hadis Nabi, matanya dua sama seperti kita. Biji matanya juga dua, sama. Kelopak matanya juga dua, rongga matanya juga dua, sama. Cuma Dajjal itu meskipun matanya dua, satunya buta, gitu ya. Jadi nggak bisa melihat satunya. Buta sebelah itu beda dengan bermata satu loh ya, beda ya. Dajjal itu buta sebelah, bukan bermata satu. Sebelah kanan ini loh, mata yang kanan ini yang buta. Jadi matanya sama dua kayak kita. Saya kadang-kadang ya sedih ya, kasihan ya, mau ketawa juga kalau orang karena keliru membayangkan begini ya. Saya pernah mendapatkan kiriman video bayi yang baru lahir dan matanya satu di tengah. Ya, saya dikirimi video itu kemudian dikasih caption, "Awas, bayi Dajjal telah lahir." Coba itu, pernah nggak dapat kayak gitu? Wah, itu keliru, itu nggak bener itu. Bayi matanya di tengah itu kelainan medis biasa itu. Kan kasihan itu, bayi sudah cacat, dituduh Dajjal lagi, coba.
Beban mental itu ya, kasihan. Dia itu sudah cacat, harusnya kita kasihani. Jangan malah dituduh dajjal, itu tidak benar. Yang kayak gitu kasusnya banyak. Coba tanya dokter-dokter atau anak-anak jurusan kedokteran. Pasti tahu itu, kasus kelainan genetik atau kelainan medis kayak gitu tuh biasa banyak. Bukan kadang matanya di sini, kadang matanya di, itulah macam-macam ya. Bukan begitu, dajjal itu matanya dua sama dengan kita. Cuma buta sebelah, bukan mata satunya di tengah. Ya. Jangan bayangkan begitu. Buta sebelah itu bahasa Arabnya a'war, dan Nabi menyebutnya a'war. Ya, nah, Nabi mengatakan dari hadis riwayat Bukhari, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahul a'war." Tidaklah seorang nabi pun diutus kecuali dia selalu mengingatkan bahayanya si buta sebelah, yakni si dajjal itu. Ya, oke. Kemudian persepsi lain tentang dajjal adalah menyangka bahwa dajjal itu raksasa, ya, atau sejenis monster yang bertanduk, berekor. Nah, ini korban-korban komik ini ya. Belajar dajjal dari komik-komik kemungkinan. Jadi membayangkannya dajjal itu makhluk besar, ya, merusak, menghancurkan gedung-gedung. Jadi dikira seperti musuhnya Ultraman gitu ya, atau Godzilla mungkin ya. Gak bener itu. Coba kita pikir secara logika. Menurut hadis Nabi itu menerangkan dajjal itu nanti saat muncul dia akan diikuti banyak manusia. Kita pikir secara logika. Kalau dajjal serupa monster, mungkin gak dia diikuti? Ya tambah takut orang, ya enggak? Kita pikir secara rasional saja. Kalau hari ini ada monster setinggi gedung rektorat misalnya, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh manusia? Ya? Kan mereka akan mengusahakan ditangkap toh, ditangkap, ditangkar gitu ya. Kemudian dijadikan tontonan kan gitu ya. Masuknya bayar tiket. Harusnya kan begitu toh. Itu logikanya begitu kalau dajjal serupa monster. Nabi nggak pernah menggambarkan dajjal serupa monster. Itu salah itu ya. Itu khayalan penulis komik yang terlalu liar dan belum ngaji ya. Jadinya salah membayangkan tentang dajjal. Yang benar dajjal itu manusia biasa. Ingat tadi, dajjal itu diserupakan Nabi dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Uzza bin Qattan. Itu manusia. Jadi dajjal itu manusia, bukan monster. Ciri-ciri yang disebut Rasulullah terkait dajjal itu juga ciri manusia semuanya. Enggak ada yang ciri monster. Nabi mengatakan begini, di antara ciri dajjal. Dajjal itu rambutnya keriting. Ya. Jadi yang rambut-rambut keriting, salah. Yang rambut-rambut lurus aman, pasti bukan dajjal ya. Dajjal itu rambutnya keriting. Terus ciri yang lain dahinya lebar. Ya, dahinya lebar. Saya bayangkan mungkin kan pinter ya orangnya ya, mungkin ala dahi-dahi lebar botak ala profesor kira-kira begitu ya. Terus badannya itu gempal. Bukan gemuk ya, gempal. Nah, kalau gemuk itu kan lemak ya. Ginjur-ginjur lemak begitu ya. Kalau gempal itu otot. Nah, dajjal itu gempal, bukan gemuk, badannya gempal. Dalam hadis disebut jasim. Jasim itu maknanya gempal. Ya. Kemudian ciri yang lain dajjal itu dadanya bidang, lebar. Dadanya itu lebar. Terus dia itu posturnya cenderung qasir, cenderung pendek. Cuma pendek bagi bangsanya, gitu ya. Karena tiap bangsa kan macam-macam tahu ukuran ketinggian itu. Kalau di Indonesia laki-laki itu dianggap normal tingginya berapa? Laki-laki 165 mungkin ya, 70 kan sudah tinggi ya. 165 mungkin normal di Indonesia ya. Maka kalau ada laki-laki tingginya 160 itu hitungannya pendek. Ya, apalagi 155 pasti dianggap lebih pendek. Tapi kalau di barat kan beda ya. Di Israel juga beda. Israel lebih tinggi-tinggi dia. Nah, dajjal itu saya bayangkan tingginya kira-kira kayak orang Indonesia gitu ya. Mungkin 165, 170 mungkin begitu. Karena dalam itu disebut qasir, pendek. Ya. Oke. Terus dajjal itu dikatakan jalannya terpiuh. Ngerti terpiuh? Terpiuh itu kayak seperti apa? Agak X atau O gitu ya. Jadi agak bahasa Jawanya agak pengkor atau apa gitu ya. Gitu ya. Jadi jalannya terkedek-kedek apa? Mendek-mendek ya maksudnya mungkin ya. Agak X atau O. Tapi nggak terlalu kelihatan. Kalau berjalan biasa seperti normal, tapi kalau diamati betul itu kakinya agak cacat.
nggak terlalu normal berdirinya. Nah, coba kita pikirkan. Rambut keriting, badan gempal, dahi lebar, dada bidang, pendek. Ini kan ciri manusia semua. Monsternya di mana? Itu loh ya. Makanya heran sekali ya, orang itu dapat persepsi monster itu loh dari mana itu ya. Banyak orang nonton film atau bagaimana, nggak paham saya. Jadi Dajjal itu bukan monster ya, dia manusia biasa. Justru dia manusia biasa, maka dia bisa menjadi fitnah. Oke. Kemudian salah persepsi yang lain adalah, nah ini yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya itu ini. Membayangkan Dajjal itu sosok yang kejam, bengis, perusak, penumpah darah. Itu salah dan itu sangat berbahaya. Pernah mendengar begini tentang Dajjal? Dajjal nanti kalau muncul, nanti dia akan meminta kamu supaya beriman padanya. Kalau kamu tidak mau, kamu akan nanti digergaji jadi dua. Pernah dengar kayak begitu? Nah, ada yang pernah dengar, ada yang belum ya. Ini hadisnya benar, tapi salah. Jangan disalahpahami bahwa Dajjal itu kejam. Tidak begitu. Ini terjadi hanya pada satu kasus. Nanti saya ceritakan. Ya. Yang jelas keliru kalau membayangkan Dajjal itu sosok yang kejam, yang bengis. Kita pikir secara logika. Bagaimana mungkin orang yang kejam dan bengis itu akan diikuti banyak orang? Kan tidak mungkin itu. Kalau ketemu seorang pembunuh, kita mendekat atau menjauh? Pasti menjauh toh? Nah, saya baru saja tadi itu membaca artikel berita ngeri ya. Ada anak Palembang perempuan dibunuh pacarnya. Dibunuh pacarnya, jadi dia diajak nginep di penginapan begitu. Terus beritanya katanya pacarnya nggak terima karena mau diputus. Ya. Terus kemudian wanita itu seperti disiksa dulu. Disiksa. Kemudian dibunuh, lalu tangan kanannya dipotong. Nah, jadi saya sempat melihat fotonya di Facebook, tangan terpotong di ranjang gitu ya. Nah, terus wajahnya seperti lebam-lebam, seperti sudah pernah disiksa dulu gitu ya. Pacarnya ini adalah seorang TNI, barusan dilantik jadi TNI. Dan dikenal keras. Makanya pacarnya ini pengen putus katanya gitu. Tapi pacarnya ngancam, daripada putus, kamu dipacari orang lain, lebih baik kamu saya bunuh. Nah, gitu. Akhirnya sekarang wajah lelaki pacarnya ini jadi terkenal sekarang sudah. Ya. Nah, coba saya tanya wanita di sini, kalau ada lelaki yang sudah ada putusnya kayak gitu, mendekat apa menjauh? Menjauh pol toh. Ngeri banget ya. Ngeri banget itu. Coba. Bagaimana mau diharapkan menyayangi keluarga kalau dia kejamnya kayak gitu terhadap seorang perempuan, kan begitu. Nah, itu. Nah, seperti di gambarannya, kalau kita membayangkan Dajjal itu pembunuh, penumpah darah, pasti orang lari, dan itu nggak sesuai dengan gambaran hadis, nggak bener, memang nggak begitu. Yang bener Dajjal itu adalah sosok yang lembut, yang penyayang, yang baik hati, yang solutif bagi masalah-masalah kita. Itu yang bener. Di dalam hadis Nabi, saya sebutkan ini, dalam hadis riwayat Sahih Muslim, itu dikatakan prinsip Dajjal itu enggak mau membunuh dan melarang pengikutnya, seluruh pengikutnya dilarang membunuh. Saya bacakan riwayatnya ya. Ya. Pengikut Dajjal mengatakan, "Alaisa qad nahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunahu?" Ya, pengikut Dajjal itu mengatakan, bukankah Tuhan kalian itu telah mengatakan kepada kalian supaya kalian jangan membunuh siapapun tanpa seizinnya. Nah, gitu. Ini menunjukkan berarti Dajjal itu saat muncul nanti, propagandanya adalah propaganda anti kekerasan. Anti pembunuhan, tidak boleh bunuh. Berarti makna implisitnya adalah dia itu datang dengan seruan-seruan atau isu-isu yang sangat simpatik. Mungkin dia membawa isu humanisme, ya. Menolong orang lain, membantu sesama, itu prinsip Dajjal. Dan ini sangat cocok dengan gambaran hadis Nabi yang mengatakan bahwa Dajjal itu punya kemampuan luar biasa, yang itu semuanya menyelesaikan problem manusia. Pernah dengar hadis Nabi Dajjal bisa menurunkan hujan? Pernah dengar? Dajjal bisa menumbuhkan tanaman? Pernah dengar? Dajjal itu kalau melewati bisa menggemukkan hewan-hewan. Dia bisa mengeluarkan harta karun dari tanah, bisa menyembuhkan orang sakit, dan bahkan bisa menghidupkan orang mati.
Pernah dengar hadis-hadis kayak begitu? Ini kalau kita renungi kan solutif sekali toh. Sangat solutif itu. Solutif. Dan itu membuat orang jadi percaya pada Dajjal itu. Coba. Dajjal digambarkan Nabi bisa menurunkan air hujan. Maknanya apa? Berarti Dajjal menguasai sumber vital manusia berupa air. Air itu kan vital manusia. Kita minum perlu air, makan perlu air, masak perlu air, nyuci perlu air, es krim kita jadi air, coklat klasik dari air, kan gitu ya. Kan perlu air semuanya toh. Saking pentingnya air bisa digunakan membangkit listrik ya kan. Kemudian muncul jurusan pengairan. Ada yang pengairan di sini. Pertanian juga perlu air toh, irigasi ya kan. Nah begitu. Penting sekali air itu. Sekarang bayangkan, ini dikuasai Dajjal gitu loh. Ketika ada orang butuh air, Dajjal bisa menyediakan dengan baik. Orang kayak gini kan pasti dipuja, ya enggak? Pasti dipuja itu. Bayangkan negeri kering seperti Afrika misalnya. Saya pernah baca satu artikel di sana. Di sana itu ada orang yang kalau perlu air, itu dia harus melakukan perjalanan kira-kira 10 kilo atau 15 kilo. Dia pergi ke sebuah gua, yang di sana air bersihnya itu menetes di sana, sehingga dia kalau bawa kaleng dia harus nunggu beberapa jam sampai penuh airnya. Terus dia pulang lagi ke rumah menempuh jarak 10 atau 15 kilo. Jadi perjuangan mendapatkan air bersih untuk minum itu harus nunggu sekitar 2 jam ditambah jarak perjalanan pulang pergi sekitar 10 atau 15 kilo. Itu kesengsaraan di negeri yang kering air. Sekarang bayangkan di negeri semacam ini muncul Dajjal kemudian pidato, "Wahai saudaraku, aku tidak tega melihat kalian menderita semacam ini. Penderitaan kalian adalah penderitaanku. Maka mulai hari ini kalian akan kuberi air gratis semuanya untuk kalian." Dipuja gak kira-kira? Pasti dipuja karena dianggap pahlawan ya kan? Solutif Dajjal itu bukan kejam. Dia itu solutif, memberikan penyelesaian terhadap problem-problem manusia. Kita kan hidup di negeri yang banyak air, nggak mungkin terfitnah Dajjal. Oh, belum tentu. Belum tentu, betul. Indonesia kaya air, betul. Tapi kan PDAM bayar toh? Ya enggak? PDAM tetap bayar toh? Nah, bisa aja nanti orang mikir, waduh, tagihan PDAM ini semakin tinggi. Kalau gini caranya kita ganti aja lah. Kita langganan airnya Dajjal. Kan gitu. Kan bisa toh? Karena airnya Dajjal itu gratis atau murah. Ya, Rp1 satu bulan misalnya. Siap, pasti orang berbondong-bondong. Ngapain beli di PDAM? Kan gitu toh? Itu gambaran ya bagaimana Dajjal menguasai air. Terus kata Nabi, Dajjal bisa menumbuhkan tanaman. Maknanya apa? Berarti Dajjal menguasai objek vital manusia yang berupa makanan yang berasal dari tanaman. Manusia butuh makan toh? Dan makanan manusia dari mana kalau bukan dari tanaman? Tanaman toh? Padi kita dari tanaman, jagung dari tanaman. Yang buat jasuke itu kan dari tanaman toh, jagung ya. Jasuke ya. Jagung, susu apa? Jagung susu keju. Dari tanaman kan itu. Kedelai dari tanaman, tempe dari tanaman, tahu dari tanaman. Minyak kelapa sawit dari tanaman, kecap dari tanaman, mie. Ya, andalan mahasiswa. Tanaman juga kan? Sekarang bayangkan, ini semua dikuasai Dajjal coba. Fakultas pertanian nggak laku sudah ya. Dihabisi sama Dajjal sudah. Ya, begitu. Tadi jurusan pengairan yang dihabisi ya. Sekarang fakultas pertanian. Ya, teknologi pertanian, FTP kena ya. FTP sudah kena itu. Dajjal punya rekayasa tanaman yang dahsyat sehingga sampai bisa mengalahkan semua penelitian para dosen profesor di Fakultas Pertanian dan FTP. Gitu ya. Terus kata Nabi, Dajjal bisa menggemukkan hewan-hewan. Nah, Fakultas Peternakan, kena juga itu. Hewan kan sumber makanan manusia juga toh. Ayam ya Pak. Ayam itu kan paling banyak toh untuk lauk kita kan. Ada ayam diolah jadi ayam geprek ya. Ada ayam nelongso apalagi. Ini bukan iklan ya, maaf ini kebetulan sedang ingat saja. Ada bebek, ada sapi, ada kambing. Itu kan banyak sekali. Dan itu bayangkan, Dajjal punya kemampuan menggemukkan itu. Solutif banget itu, memenuhi kebutuhan makanan manusia. Baik sumber nabati maupun hewani. Habis itu sudah. Oke. Terus yang lainnya kata Nabi, Dajjal itu bisa mengeluarkan
harta karun dari perut bumi. Wah, ini kali ini geologi ya, habis itu. Pertambangan kena semua itu. Ini luar biasa loh kemampuan Dajjal kayak gini. Jangankan Dajjal. Ingat kasusnya Dimas Kanjeng. Ingat ya, yang bisa menggandakan, yang konon katanya bisa menggandakan uang itu. Itu kan sebenarnya nipu, jelas nipu kan ya. Nipu. Itu aja ribuan orang percaya loh pada Dimas Kanjeng, ya enggak? Padahal nipu itu. Sekarang bayangkan, ada orang yang sosoknya lebih dahsyat dari Dimas Kanjeng, bisa mengeluarkan emas asli emas, nggak nipu. Gimana itu kira-kira? Dahsyat fitnahnya. Yang terfitnah bukan mungkin hanya manusia biasa. Level negara akan terfitnah itu. Terfitnah itu. Ini lebih dahsyat dari Freeport itu, kira-kira ya, dalam menemukan tambang-tambang di belahan bumi ini. Ya, caranya dalam mengelola sumber daya laut mungkin jauh lebih dahsyat itu, nggak tahu itu kemajuannya seperti apa. Dahsyat itu ya. Oke. Terus kata Nabi juga, Dajjal itu bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, ini juga fitnah ini. Ingat kan kasusnya Ponari, ingat? Jombang ya. Ya, coba itu. Ada berapa ribu orang datang ke sana untuk mencari kesembuhan. Padahal hanya dengan celupan batu gitu ya, yang nggak jelas sembuh apa tidak. Tapi karena sugestinya sangat tinggi, mau datang ke sana. Itu aja ribuan orang, puluhan ribu orang terfitnah oleh Ponari. Sekarang bayangkan, muncul orang yang bisa menyembuhkan, asli menyembuhkan. Ini fakultas kedokteran yang kena sekarang. Ya enggak? Habis universitas ya, gara-gara Dajjal ini. Ya. Rumah sakit juga gitu. Terfitnah semuanya. Nah ini, jadi Dajjal itu jangan dibayangkan sosok kejam perusak. Enggak akan jadi fitnah kalau dia itu kejam. Tidak, justru karena dia solutif banget, maka dia jadi fitnah. Dia dikagumi, dieluk-elukan, dihebat-hebatkan. Lama-lama dia mengajarkan untuk menyembah dirinya. Kan kafirnya kan di situ nantinya, gitu ya. Ini bedanya dengan para nabi. Kalau nabi itu punya keajaiban, diajak untuk tauhid menyembah Allah kan gitu. Nabi Musa melemparkan tongkat jadi ular, gitu ya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta bisa disembuhkan. Tapi kan diajak ke tauhid. Sekarang itu kebalikannya, punya keajaiban tapi diajak kafir, itu loh ngerinya ya. Dajjal itu di situ fitnahnya itu. Kenapa diajak kafir? Karena endingnya nanti Dajjal itu memuja sosok Dajjal ini. Karena Dajjal nanti itu muncul dalam berbagai tahap. Dia muncul sebagai orang soleh dulu, ya. Setelah pengikutnya banyak, dia akan ngaku sebagai nabi, ya. Setelah pengikutnya banyak, lama-lama terakhir dia ngaku sebagai Tuhan. Nah, disitulah ya, kafirnya di situ. Dia ngaku sebagai nabi aja kalau sudah diikuti sudah kafir loh orang. Apalagi sampai levelnya ngaku sebagai Tuhan. Kalau sudah diikuti kafir. Masa mungkin sih kita ngikuti ada nabi palsu? Loh, sekarang itu jangankan Dajjal, sekecil level Lia Eden aja banyak yang ikut toh. Ya enggak? Ahmad Musaddiq, Ghafatar, banyak ikut toh? Nah, iya. Di India ada Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad, banyak ikut toh dia ngaku nabi. Banyak, apalagi Dajjal nanti. Sampai hari ini tuh belum ada jutaan manusia yang mempercayai ada manusia yang dikatakan sebagai Tuhan. Di India misalnya ada namanya Sai Baba. Pernah dengar? Sai Baba itu diyakini sebagai Tuhan itu. Kenapa? Karena dia itu dianggap bisa mengeluarkan emas dari mulutnya, bisa mengeluarkan tepung dari tangannya. Itu dipertuhankan itu sama orang-orang pengikutnya itu di India itu. Tapi sekarang sudah mati ya. Ada Tuhan mati itu kan keren ya. Iya. Enggak mikir mereka, tapi begitu. Yakini. Hari ini tuh ada orang yang mempertuhankan selain Allah itu banyak, apalagi Dajjal ketika muncul sangat mudah itu untuk mengikuti Dajjal. Oke. Jam berapa? Masih ada beberapa poin sebenarnya, tapi karena waktunya terbatas, ya sudahlah, mungkin kita perbanyak diskusi saja ya. Oke. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Tes. Baik teman-teman, dibuka sesi tanya jawab. Mungkin untuk yang akhwat bisa menulis di kertas untuk pertanyaannya, kemudian yang ikhwan bisa ditulis, bisa langsung juga bisa. Oke, silakan yang ikhwan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, mengenai dahsyatnya fitnah Dajjal,
kemungkinan besar bahkan umat muslim sekalipun bisa terkena fitnah Dajjal. Nah, pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah setelah apakah setelah orang Islam itu atau muslim itu terkena fitnah Dajjal, bagaimana kelanjutannya? Apakah dia bisa bertaubat? Dan ada hadis di mana Nabi Isa alaihi salam membunuh Dajjal. Dan pengikut Dajjal atau yang terkena fitnah Dajjal kan meyakini bahwa Dajjal adalah Tuhannya. Dan otomatis ketika Dajjal itu mati, apakah orang yang dulu muslim yang terkena fitnah Dajjal, apakah dia bisa memikirkan kalau dia itu bukan, atau Dajjal itu bukan Tuhan, atau apakah umat muslim yang sudah terkena fitnah Dajjal bisa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan pertanyaan saya yang kedua itu ada hadis di mana Dajjal, ada hadis di mana akan ada berita Dajjal sampai di daerah kalian. Dan apabila sudah sampai di daerah kita, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Dajjal ada di daerah kita? Dan ketika Dajjal sampai, kita disuruh menghindar. Dan setelah kita mengupayakan untuk menghindar, bagaimana kita bisa mengetahui kalau kita sudah aman dari Dajjal? Terima kasih, Tas. Baik, langsung saya jawab saja. Yang pertama, bagaimana kalau orang misalnya sudah kadung menjadi pengikut Dajjal, mungkinkah bertobat, gitu ya? Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa kita itu selamat dari fitnah Dajjal ataukah tidak, gitu ya? Oke. Yang pertama, kalau orang itu misalnya sempat tertipu oleh Dajjal, mungkinkah dia bertobat? Kalau berdasarkan keumuman hadis, sebelum nyawa dicabut oleh Allah, masih ada kemungkinan taubat. Jadi bisa aja orang setelah jadi pengikutnya Dajjal kemudian baru tahu itu salah kemudian bertobat. Mungkin, sangat mungkin itu. Yang menurut hadis sangat jelas tidak akan diterima tobatnya itu adalah kalau matahari sudah terbit dari barat. Nah, itu baru nggak akan diterima tobatnya sudah. Standarnya itu. Jadi kalau nah celakanya begini, antara matahari terbit dari barat dengan Dajjal itu dekat sekali. Kita nggak tahu ya nanti yang sejauh mana itu jaraknya. Tapi yang jelas menurut hadis itu dekat. Ada 3 tanda kiamat yang sangat berdekatan. Pertama munculnya Dajjal, yang kedua adalah terbitnya matahari dari barat, yang ketiga adalah hewan yang bisa berbicara. Hewan yang bisa berbicara ini jangan dibayangkan beo ya, bukan. Mesti bayangannya semua beo ya, bukan. Yang dimaksud di sini adalah hewan yang bisa berbicara. Kalau dalam riwayat itu bentuknya seperti unta atau apa begitu, dan bicaranya itu kayak manusia. Di Quran itu dikatakan hewan saat berbicara itu nanti dia ngomongnya mengkritik manusia yang tidak mau beriman. Nah, saya bayangkan kayak ceramah gitu ya. Jadi bayangkan hewan ceramah ya. Mengapa manusia tidak beriman? Bukankah? Wah, itu kan ngeri ya. Kalau sudah kayak gitu itu nanti ada orang yang bertobat itu sudah tidak diterima begitu ya. Jadi ngerinya di situ. Oke. Nah, kisah orang yang digergaji Dajjal itu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang akan bertobat dari pengikut Dajjal. Gimana itu? Kisahnya kan begini. Tadi sudah saya terangkan. Dajjal itu propagandanya itu menolak membunuh orang lain, nggak mau. Seruannya adalah seruan kebaikan, seruan kasih sayang. Ya. Nah, fitnahnya sudah luar biasa dahsyat sampai waktu itu mungkin 90% penduduk bumi itu sudah jadi pengikutnya Dajjal. Nah, sementara itu di sisi yang lain banyak ulama yang berusaha mengingatkan umat supaya tidak jadi pengikutnya Dajjal. Dan saya yakin para ulama itu nanti akan dibully, mesti itu. Zaman sekarang aja ulama-ulama sudah banyak yang dibully toh. Ya, apalagi ketika mau menjelek-jelekan orang yang dianggap mereka menjadi solusi bagi masalah hidup, itu pasti lebih jauh buliannya gitu ya. Nah, itu akan dibully. Nah, semua ulama itu tidak ada yang berpengaruh di tengah-tengah umat Islam sampai muncullah satu orang yang sangat berilmu dan imannya sangat kuat. Saya menduga ini ulama yang sangat luas ilmunya. Dia akan muncul dari kota Madinah. Terus kemudian ngajak Dajjal debat terbuka. Nah, gitu ya. Ngajak Dajjal debat terbuka. Yang disaksikan oleh pengikutnya Dajjal termasuk orang-orang Islam yang masih nggak mau percaya Dajjal. Nah, Dajjal itu kan punya kepentingan supaya orang-orang itu jadi pengikutnya. Maka setiap kali ada yang ngajak debat itu akan dilihat ini layak untuk dilayani apa tidak. Nah, setelah dilihat ternyata orang ini pengaruhnya besar, dia ucapannya didengarkan oleh orang, maka Dajjal bersedia berdebat dengan
dia. Kalkulasinya sederhana. Kalau orang ini bisa diyakinkan mengikuti Dajjal, nanti orang-orang Islam di belakangnya pasti akan juga ikut Dajjal. Maka diselenggarakanlah debat besar itu. Live mungkin ya. Mungkin disiarkan langsung lewat YouTube ya, nggak tahu. Atau Instagram, nggak tahu ya. Yang jelas semua orang bisa menyaksikan itu, debat itu. Nah, ketika terjadi debat itu, luar biasanya adalah lelaki ini bisa mengalahkan seluruh argumentasi Dajjal. Kalah itu. Sampai akhirnya Dajjal itu bilang kepada dia, kalau kamu belum percaya kepada saya bahwa aku adalah Tuhan, begini saja. Bagaimana kalau aku membunuhmu, setelah itu kamu akan kuhidupkan lagi. Kalau kamu sudah kuhidupkan lagi, apakah kamu akan percaya bahwa aku adalah Dajjal? Kata lelaki tersebut, aku tetap tidak percaya. Nah, akhirnya kemudian digergaji jadi dua, dibelah jadi dua lelaki tersebut. Kemudian setelah terbelah mati, Dajjal kemudian bilang pada dia, "Kum, bangunlah." Maka dia hidup kembali. Ya. Ketika bisa mematikan dan menghidupkan semacam ini, pengikut Dajjal semakin yakin, wah betul ini Tuhan berarti ya. Nggak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali Tuhan. Benar, berarti kita sudah berada dalam kebenaran. Itu keyakinan pengikut-pengikut Dajjal. Yang Muslim semakin goyang, waduh gimana ini? Apa benar dia adalah Tuhan? Gitu. Mulai semakin ragu. Beda dengan ulama yang baru digergaji tadi. Dia tambah semakin yakin dan kemudian bilang pada orang-orang. Dia menghadap pada orang kemudian pidato, wahai manusia, ini adalah bukti yang sangat besar bahwa orang ini adalah pendusta. Dia adalah pendusta besar. Ya. Dan saya bawa tantang sekali lagi untuk menggergaji leher saya. Apakah bisa dia? Kalau dia bisa menggergaji leher saya, bisa membelah saya, bisa membunuh saya sekali lagi, maka saya percaya dia Tuhan. Tapi kalau tidak, maka dia adalah pendusta. Maka akhirnya diperintah lagi oleh Dajjal untuk menggergaji. Ternyata Allah membuat lehernya menjadi keras seperti logam, sehingga tidak bisa digergaji. Akhirnya goyah itu pengikut-pengikut Dajjal. Loh, kalau dia Tuhan kok nggak bisa dia meluluskan tantangan ini? Nah, akhirnya mulai banyak yang taubat gitu ya. Akhirnya pindah dari pengikut Dajjal kembali menjadi Muslim. Kenapa kok orang ini sangat yakin sekali? Sepertinya orang ini sudah hafal hadis Nabi ini tadi ya. Jadi hadis Nabi ini dia baru sadar kalau dirinya itu adalah yang dimaksud dalam hadis Nabi itu. Dan dia tahu setelah digergaji dia akan hidup lagi dan tidak akan bisa digergaji lehernya. Sehingga dia menjadi yakin gitu ya. Nah, itu contoh ya. Salah satu contoh dalam hadis Nabi yang menunjukkan dimungkinkan ada orang-orang yang bertobat setelah jadi pengikut Dajjal. Tapi nggak usah menurut saya hati-hati, jangan merencanakan jadi pengikut Dajjal kemudian merencanakan untuk bertobat. Aduh, tidak bisa itu. Agama nggak bisa dibuat main-main semacam itu. Siapa yang merencanakan maksiat kemudian niat taubat, maka dia akan dipersulit untuk taubat. Ya, seperti saudara-saudara Nabi Yusuf itu loh, kan gitu toh. Saudara Nabi Yusuf itu kan di Quran diceritakan, ayo kita bunuh Yusuf, setelah itu kita taubat, kan gitu toh. Kan niatnya begitu toh. Itu contoh di Quran orang yang maksiat berniat taubat. Apa akibatnya? Dipersulit nggak bisa taubat sampai 40 tahun. Lebih nggak bisa taubat dia. Gitu ya. Nah, kalau bukan karena rahmat Allah tetap nggak bisa taubat itu. Nah, makanya yang ngeri itu orang kalau maksiat kemudian merencanakan taubat, dia mati sebelum sempat berhasil untuk bertobat. Berarti mati dalam keadaan maksiat atau mati dalam keadaan kafir. Itu ngeri. Itu satu ya. Yang kedua, bagaimana cara kita tahu bahwa kita ini tidak termasuk pengikut Dajjal? Atau kita tahu bahwa kita termasuk pengikut Dajjal gitu ya. Bagaimana caranya? Nah, inilah rahmat Allah kepada umat Islam. Yang tahu bahwa Dajjal itu benar-benar Dajjal itu hanya ulama memang. Awam susah untuk mendeteksi itu, susah. Karena bisa jadi saat Dajjal itu muncul, orang awam menyangka dia itu Ratu Adil, bisa jadi, gitu ya. Orang awam saat Dajjal muncul bisa jadi menyangka dia itu Al-Mahdi, bisa jadi loh itu. Bisa jadi. Orang awam menyangka bisa jadi saat Dajjal muncul itu dia adalah khalifah ala minhajin nubuwah. Bisa jadi gitu. Sangat mungkin itu. Karena awam dia nggak tahu ilmunya, nggak ngerti. Gitu ya. Tapi kalau ulama tahu persis karena dari pemikirannya, seruannya, arahnya kemana, tahu mana yang penipu dan mana yang asli mengajak ada jalan Allah. Makanya rahmat Allah itu untuk ngajari umat Islam biar selamat dari fitnah Dajjal itu nggak usah masuk terlalu dalam ke pemikiran Dajjal, nggak akan sanggup itu, susah itu. Caranya bagaimana? Sederhana,
lihat matanya, gitu ya. Kalau buta sebelah ya sudah itu berarti Dajjal. Jadi cukup untuk awam-awam, cukup perhatikan. Kalau ada tokoh besar, dielu-elukan, dia tokoh internasional, dia solutif menyelesaikan seluruh masalah hidup manusia, ya. Tetapi dia itu buta sebelah matanya, ya. Rambutnya keriting, dahinya lebar, dadanya bidang, kakinya agak terpiuh. Dajjal sudah. Pokoknya dia itu selembut apapun, seindah apapun akhlaknya, sesantun apapun, slow profile apapun dia. Pokoknya ciri-ciri begitu, dia Dajjal. Gitu ya. Gitu aja cara mudahnya. Ini rahmat Allah. Dikasih ciri-ciri fisik semacam itu untuk memudahkan orang awam biar tidak mudah terfitnah Dajjal. Gitu ya? Oke. Dari akhwat mungkin ada? Satu aja mungkin. Sudah jam 5 soalnya. Ya. Oke, saya jawab pertanyaan langsung ya. Oh, keluar dari topik. Apa benar jika kita menyebarkan fitnah hoax ke publik meskipun sudah ada klarifikasi maaf dari korban, pelaku yang menyebarkan fitnah dapat fitnah kubur? Terima kasih. Oke. Kalau orang bertobat dan sudah mengklarifikasi, maka tentu saja dia bebas dari dosanya itu. Ya, enggak ada gunanya tobat kemudian sudah diterima tobatnya terus masih disiksa. Itu enggak benar ya. Jadi kalau dosa apapun, termasuk dosa berbohong, menyebarkan berita bohong, itu kalau dia sudah mengklarifikasi, berarti sudah melaksanakan perintah ayat Al-Quran. Dia sudah melaksanakan perintah illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali hamba-hamba Allah yang bertaubat dan memperbaiki lalu menjelaskan, klarifikasi maksudnya. Nah, itu berarti diampuni oleh Allah. Jadi enggak ada siksa kubur bagi orang yang sudah bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah. Masalahnya kita kan nggak tahu ya, diterima apa tidak itu loh tobatnya, itu aja. Makanya jangan main-main dengan dosa. Sekali lagi, jangan merencanakan maksiat dan merencanakan tobat. Itu bahaya. Bahayanya begitu ya. Bahayanya tadi itu adalah dihalang-halangi Allah untuk bertobat, sementara kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita masing-masing. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekian dari kajian sore hari ini. Mungkin setelah ini teman-teman bisa langsung ke meja absensi untuk mengambil kupon untuk penukaran makanan atau bahan-bahan atau barang yang lain di bazar. Baik, sekian dari saya. Bila saya ada salah atau teman-teman panitia yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung ke tempat absensi untuk mengambil kupon. Rabbana Rabbana ya Rabbana Rabbana ya Rabbana